Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk mereferensikan beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum punya akun Mirai Aset Sekuritas dan ingin join bersama kita di grup VIP trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman langsung akan berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, nah di sini kita akan coba review terlebih dahulu indeks IHSG kita. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan, IHSG kita sebenarnya secara majority trend masih berada dalam tren yang sideways. Kita perhatikan di sini juga di dalam tren yang lebih kecil seperti secondary trendnya, dia masih berada dalam tren yang sideways. Dan di sini kita menemukan ada key level penting. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya tandakan dulu, ini adalah key level penting yang dimana kalau seandainya dia mampu breakout key level penting ini, berarti ada sebuah konfirmasi IHSG kita akan reversal dari secondary-nya dan menuju setidaknya ada area 7.300 kurang lebih, yaitu di 7290 sampai 7.300. Ini merupakan area key level penting secara majority trend untuk IHSG kita, teman-teman. Jadi, kalau saya pribadi sih meyakini kemungkinan besar IHSG kita akan breakout area key level penting di majority trendnya. Namun sebelum kita sampai ke tren yang lebih besar, kita akan lihat dulu di dalam tren yang lebih kecil. Jadi sini seperti yang teman-teman perhatikan, sebenarnya IHSG kita dari tren yang lebih kecil dia sudah breakout. Kita perhatikan dia breakout, dia sudah mulai landing ke atas, harganya sudah penetrasi ke atas. Di sini kita juga menemukan ada sebuah area demand level. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini merupakan area demand level untuk IHSG kita. Jadi, sebelum dia sampai mencoba membreakout area key level penting ini, saya tandakan dulu areanya. Jadi, key levelnya itu ada di kurang lebih 6930 sampai kita lihat 6950 kurang lebih, teman-teman. Jadi, sebelum dia breakout area ini, kita berharap IHSG kita kembali coba nge-fill order. Kita berharap dia nge-fill order setidaknya di level harga 6836 sampai 6785. Jadi kita berharap ada sebuah penetrasi lagi dulu harga ke bawah, dia akan nge-fill order, baru dia akan rally, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mempelajari, ini merupakan area unfill order sebenarnya. Nah, kita akan buat seperti ini. Ini merupakan area UFO atau unfill order. Jadi kita sih kemungkinan besar berharap IHSG ada sebuah penetrasi terlebih dahulu. Jadi ketika dia memasuki area tersebut, itu jadikan momentum untuk teman-teman melihat saham apa yang bisa teman-teman koleksi di dalam portofolio gitu. Nah, kita akan langsung saja, ada 5 saham yang akan kita referensikan di video kali ini. Saham pertama itu ada BSDE. Jadi BSDE ini merupakan saham properti, dan teman-teman perhatikan saham-saham properti memang di hari Jumat kemarin sudah mulai trending. Kalau teman-teman lihat, banyak saham-saham properti yang sudah mulai mengalami kenaikan, dan saya pribadi juga mengoleksi saham properti di dalam portofolio saya. Dan di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita ambil BSDE. Kenapa? Karena BSDE ini merupakan salah satu saham properti yang mempunyai fundamental atau valuasi yang paling baik, teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan, sebenarnya kita menemukan ada sebuah pergerakan harga di saham BSDE ini masih berada dalam tren yang sideways. Kita mengasumsikan ini merupakan tren secondary, teman-teman, atau tren sedangnya ya. Sedangkan di dalam majority trendnya kita sudah menemukan dia dalam tren yang positif nih. Kita lihat dalam trennya yang lebih besar dia berada dalam tren yang positif, di dalam secondary-nya dia masih berada dalam tren yang sideways. Dan kalau kita perhatikan dalam tren yang lebih kecil, kita menemukan ada area demand level. Kita menemukan ada area demand level untuk BSD ini sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba trading buy, teman-teman bisa lakukan di BSDE. Teman-teman bisa lakukan trading buy di BSDE, cut loss sendiri cukup di level harga 1090. TP-nya teman-teman setidaknya TP1 itu ada di level harga 1195, teman-teman. Jadi ada sebesar 5,75 untuk take profit yang bisa teman-teman manfaatkan nih. Jadi kita buat seperti ini. TP1 ya. TP1-nya 1195. Untuk TP2 kita coba tarik Fibonacci. Bentar ya, kita tarik dulu Fibonacci-nya. Jadi kalau seandainya dia breakout 1195, kemungkinan besar sahamnya akan kembali trending, teman-teman. Dan kita lihat untuk areanya sebentar. Oke, nah
TP1 area 1195, kalau seandainya teman-teman mau swing panjang, kita punya forecasting setidaknya dia akan kejar 1365 nih, melalui area Fibonacci-nya, teman-teman. Jadi ada sebesar 20% gain yang bisa teman-teman dapatkan kalau seandainya dia mampu breakout di atas 1195, teman-teman. Dan kita yakin di tahun-tahun mendekati politik, saham-saham properti, saham-saham infrastruktur kemungkinan besar akan trending. Jadi kita coba referensikan saham BSDE di minggu kedua ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ada saham Bukalapak. Kalau kita perhatikan juga saham Bukalapak atau saham-saham teknologi sudah mulai trending, dan kita perhatikan di sini saham Bukalapak memang secara majority trendnya masih berada dalam tren yang sideways nih. Tapi kalau kita lihat di dalam tren yang lebih kecil seperti tren minornya, ada sesuatu yang menarik di saham Bukalapak ini, teman-teman. Nah, kita akan forecasting terlebih dahulu supaya teman-teman mengerti bagaimana analisa kita. Nah, kita lihat di sini dari channel trendline. Teman-teman perhatikan di sini ada channel trendline yang kita coba tarik. Saya buat dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti analisanya. Di sini ada sebuah channel trendline. Pertama dia breakout, namun dia gagal, dia coba kembali turun ke bawah ya. Kita asumsikan ini menjadi sebuah fake out. Kita tandakan dulu analisanya supaya teman-teman mengerti. Kita buat seperti ini merupakan, kita buat dulu. Nah, kita buat ini menjadi sebuah tanda yang dimana ini merupakan area fake out, dan kita asumsikan ini menjadi sebuah resisten, teman-teman. Dia kembali landai lagi ke bawah, dan sebenarnya kita menemukan ini merupakan area bottoming dia nih. Ternyata dia coba nge-fill lagi orderannya ke bawah. Kita bisa asumsikan bahwasanya dia fake out, dia turun ke bawah, dia coba nge-fill lagi orderannya, dan benar aja setelah itu baru dia mulai landing lagi nih. Nah, dia mulai landing lagi, dan yang menarik adalah di sini teman-teman menemukan ada sebuah demand level nih. Nah, ini merupakan demand level yang dimana ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman perhatikan. Kita buat seperti ini, demand zone. Jadi kita untuk Bukalapak sendiri kita buat skemanya seperti ini. Kalau seandainya besok teman-teman entry sih memang resikonya sangat gede ya. Resikonya sangat gede, jadi kita menunggu dulu ada sebuah penetrasi dulu harganya ke bawah. Jadi kita lihat nanti di beberapa waktu ke depan dia ada sebuah penetrasi ke bawah, baru kita coba follow the trend saham Bukalapak ini sendiri, teman-teman. Jadi kita lihat dulu ya untuk resikonya, kita tidaknya ambil di 240, cut loss-nya sendiri di 222 ya. Ya, cut loss di 222, ada risiko ada sebesar 7,5%. Jadi sebenarnya Bukalapak ini kalau seandainya dia terjadi sebuah koreksi harga di bawah 240, teman-teman, itu merupakan area base price ya. Jadi kalau seandainya nanti di minggu ke depan teman-teman menemukan Bukalapak mengalami sebuah koreksi, jadikan momentumnya untuk teman-teman entry nih. Sebenarnya demand level kita tuh ada di level harga 232. Kita tandakan seperti ini. Demand level kita ada di 232 sampai 244 nih, teman-teman. Sorry, di 224. Ini adalah area demand level kita. Jadi selagi price berada di atas 224, apabila terjadi sebuah correction, teman-teman bisa manfaatkan untuk terus akumulasi Bukalapak, teman-teman. Jadi kalau seandainya mau entry, setidaknya mulailah akumulasi ketika harga sentuh area 240 ya. Kalau seandainya dia turun lagi, itu jauh lebih bagus. Tandanya resiko teman-teman akan semakin lebih kecil. Nah, perhatikan risiko ada 7% untuk swing panjang kita di saham Bukalapak. Untuk TP1 setidaknya kita ambil sesuai risk to reward ratio yang seimbang. Jadi TP kita di sini ada area resisten di 268, jadi TP1 kita ada di 268. Kita lihat ada sebesar 11%. Kalau seandainya teman-teman entry di 240. Nah, TP1 kita buat di 268. Kita coba ambil swing yang lebih panjang di 268, dan TP2 kita langsung buat di 300, teman-teman. Jadi kita optimis ya, Bukalapak akan kejar area 300 nih. Jadi teman-teman perhatikan aja, ketika terjadi sebuah koreksi di saham Bukalapak ini, selagi harga di atas 224, teman-teman bisa manfaatkan terus mencoba akumulasi saham Bukalapak ini. Gitu. Jadi TP1 seperti forecasting kita ada di 268 ya. Kita buat seperti ini. Nah, TP1-nya itu ada sebesar 11,6%. Oke. Itu untuk Bukalapak. Selanjutnya ada saham Goto. Goto ini juga saham teknologi. Teman-teman perhatikan di sini, kita coba analisakan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Goto ini sendiri masih berada dalam tren yang sideways nih. Kita perhatikan di sini menjadi
sebuah tren, dia masih berada dalam trennya sideways. Ini teman-teman perhatikan ketika rebalancing MSCI, setelah itu dia mengalami ARB ya. Teman-teman lihat di sini. Kita lihat di sini juga di dalam tren yang lebih kecil, dia breakout teman-teman. Dia breakout. Oke. Dia breakout. Di sini sebenarnya ada sebuah demand level. Nah, kita tandakan seperti ini. Kita ganti warna hijau. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya ini merupakan area demand level, jadi kita tetap berharap juga seperti Bukalapak ada sebuah koreksi lagi di minggu depan. Jadi kita berharap dia ada sebuah koreksi lagi mencoba retrace area demand level kita dan dia akan rally nih. Jadi entry kita setidaknya ada di area 110 nih teman-teman. 110, cut loss-nya sendiri di 103. Jadi teman-teman perhatikan TP-nya itu TP1 ada di 132, kita lihat ya. Oke, TP1 ada di 132. TP-nya cukup gede, ada 20%, jadi menarik untuk saham Goto nih. Kalau kita lihat dari channel trendline, kita tarik seperti ini. Kita buat ya. Ini saya hapus dulu supaya lebih enak untuk dilihat sama teman-teman. Nah, kita buat seperti ini. TP1 kita ada di area ini. Kita tatakan. TP2 teman-teman mungkin bisa letak langsung di 147. Ini merupakan area peak terakhir dia di tanggal 31 Mei teman-teman. Jadi TP1 kita buat seperti ini ya. Ntar saya hapus dulu ini supaya tidak terlalu banyak gambarnya. Kita tarik untuk TP1 ada di 130 deh, 130 aja kita buat TP1 di 130. Oke, TP2 kita letak langsung di 147 teman-teman. Jadi kalau seandainya besok ada terjadi sebuah koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk saham Goto. Kalau seandainya teman-teman entry di 113, resikonya sebesar 9%, cukup gede. Jadi kita berharap sih dia ada koreksi dulu teman-teman. Jadi kita mencoba menggunakan metode supply and demand. Kita berharap ada sebuah koreksi dulu di area 110, dan ketika teman-teman menemukan Goto terjadi sebuah koreksi memasuki area 110, teman-teman bisa manfaatkan untuk coba entry di saham Goto ini sendiri. Dan perhatikan cut loss apabila harga breakdown under 104. Nah, selanjutnya ada TINS. TINS seperti yang teman-teman perhatikan, memang secara majority trend dia masih berada dalam trend yang bearish. Kita perhatikan di sini. Tapi kalau kita lihat di dalam tren yang lebih kecil, ada sebuah structure yang menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau kita lihat di sini, dia membuat pola double bottom. Kita lihat di sini ada bottom 1, di sini juga dia buat ada bottom yang kedua. Ini ada neckline yang dimana neckline ini dia telah break. Kita lihat di sini ada neckline yang telah dia break, yang dimana ini berubah menjadi area resistance become support. Dan di area resistance become support sebenarnya kita menemukan juga ada area demand zone yang dekat nih. Kita tandakan seperti ini. Ini merupakan area demand zone. Jadi selagi harga di atas area demand zone ini teman-teman, ada besar probabilitas TINS ini mengalami sebuah reversal. Jadi teman-teman perhatikan demand zone kita sebenarnya memang ada di level harga 960, tapi kita menemukan juga ada sebuah area resistance become support di area neckline kita nih di 975 sampai 990. Kalau seandainya teman-teman mau entry TINS, saya sarankan lakukan akumulasi buy. Misalnya teman-teman entry di 1010 ya. Di 1010 cut loss teman-teman buat di 930. Jadi resiko memang ada 8% untuk swing panjang kita ya. Untuk swing panjang kita ada cut loss besar 7,9%, kita lihat di situ. Untuk TP1 kita ambil 1:1 dulu di 1100. Ini ada resistance sebenarnya teman. Ini ada resistance, kita perhatikan di sini. Jadi kalau seandainya teman-teman mau entry, perhatikan history ratio-nya. Kita yakin sih dia akan breakout area resistance-nya teman-teman. Kita lihat di sini trading buy-nya. Nah, seperti ini aja. Jadi supaya resikonya juga tidak terlalu besar, kita buat seperti ini. TP1 kita letak ada di 1060. TP1 1060. Cut loss ada di 960 teman-teman. Cut loss-nya ada di 960.
TP2 kita letak 1:1 dari areanya ini. Kita buat ya 1:1 dari pola double bottom. Kita tarik seperti ini. Jadi TP2 kita ada di 1030. Jadi untuk tin sendiri seperti yang teman-teman perhatikan, kita buat cut loss kita di 970. Nanti ketika kena cut loss, dia masuk area 960 sampai 935, baru kita buy lagi untuk tins ini sendiri. Karena kalau seandainya kita letak cut loss kita di 930, maka risk to reward ratio kita nggak kena di TP1, teman-teman. TP1 kita tuh ada di 1060, kecuali di open market besok, teman-teman perhatikan dia coba retest lagi di 990, teman-teman bisa lakukan adjustment. Adjustmentnya bagaimana? Berarti teman-teman bisa letak cut loss teman-teman tuh di 930. Jadi kalau seandainya besok teman-teman dapat harga di 930, teman-teman bisa letak cut loss di 935. Tapi kalau seandainya teman-teman dapat barang di 1010, teman-teman buat cut loss-nya dulu di 970. Oke, jadi teman-teman perhatikan trading plan kita. Kalau seandainya dapat barang di 1010, teman-teman buat cut loss di 970. Kalau seandainya dapat barang di 990, lakukan cut loss di 930, teman-teman. Itu supaya apa? Supaya risk to reward ratio kita kena di TP1-nya. Perhatikan TP1 kita ada di 1060, TP2 kita ada di 1130. Oke, itu untuk TINS ya. Semoga teman-teman mengerti bagaimana trading plan yang saya sampaikan di saham TINS ini sendiri. Nah, saham terakhir ada PTPP. PTPP di sini saya hapus dulu gambarnya. Kita udah pernah rekomendasikan di area-area sini ya. Kita hapus dulu. PTPP ini menarik, tapi kita nggak langsung suruh teman-teman langsung entry ya. Kita lihat di sini, ini merupakan area support, ini merupakan area resisten dia. Nah, kalau kita perhatikan ini area resistennya, teman-teman lihat di sini. Kita buat dulu gambarnya ya. Nah, ini resisten, kita lihat memang resisten dia ada di 935. Kita lihat di sini ada resisten di 935. Jadi kita mempunyai metodenya begini, teman-teman. Perhatikan besok di open market. Kalau seandainya besok di open market terjadi sebuah breakout, ya kan? Terjadi sebuah breakout di atas 935. Teman-teman bisa lakukan entry yang dimana kita akan coba follow the trend saham PTPP, teman-teman. TP1 kita buat di 710. Jadi kalau seandainya besok dia di atas 935, let's say kita katakan dia close di 645, di 650, teman-teman bisa buy on breakout. Cut loss-nya sendiri cukup di bawah ini. Kita buat dulu ya. Sebentar, saya buat dulu skemanya supaya untuk risk to reward ratio-nya masuk. Setidaknya kalau misalnya besok dia breakout, perhatikan di 650 ya. Kita berharap sih dia bisa mampu di 650. Nah, cut loss-nya sendiri kita buat di 615. TP1 kita buat di 710, TP2 di 795 nih. Bentar, ini ada resisten, jadi di 735. 735 untuk TP1. TP1 kita buat di sini. Bentar ya, 710, 710 dan 795. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, di sini ada sebuah supply ya. Ini ada area resisten. Jadi TP1 kita ada di area 725. Kita tarik seperti ini. Kalau seandainya besok misalnya teman-teman entry di 650, TP1 di 725. TP1 725. TP2 ada di 795, teman-teman. Jadi sebenarnya PTPP ini kita masih punya forecasting yang positif untuk pergerakannya di beberapa waktu ke depan. Jadi perhatikan aja kalau seandainya besok terjadi breakout di saham PTPP, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on breakout saham PTPP ini sendiri. Dan cut loss cukup di bawah 620. Apabila price breakdown di bawah 620, lakukan cut loss terlebih dahulu. Karena kalau seandainya breakout, kita akan coba follow the trend saham PTPP ini, yang dimana kita perhatikan ada area TP di level harga 725 gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita referensikan di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa menjadi sebuah insight bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading dan join di grup VIP, teman-teman cukup buka akun Mirai Aset Sekuritas saja under saya. Nanti teman-teman
akan kita masukkan ke dalam grup WhatsApp, yang dimana grup itu menjadi sebuah tempat untuk kita selalu sharingkan misalnya saham-saham yang up to date dan juga berita-berita yang up to date, sehingga teman-teman tidak tertinggal informasi saham-saham apa aja yang kita lakukan penyesuaian, saham-saham apa aja yang kita adjustment, saham-saham apa aja yang kita cut loss, bahkan saham-saham apa aja yang bisa kita pegang dalam jangka waktu yang lebih panjang, teman-teman. Dan kita lihat juga nasabah kita rata-rata portofolionya growth. Jadi bagi teman-teman yang ingin join bersama kita dan belajar bareng bersama Mirae Asset Sekuritas, klik aja linknya, nanti teman-teman akan saya pandu bagaimana cara untuk membuka akun Mirae Asset Sekuritas. Oke, sampai di sini videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.